Baik, puji nama Tuhan, selamat malam, shalom bagi kita semua saudara. Ya, bersyukur sekali malam hari ini kita boleh kembali untuk datang menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan di ibadah doa malam kita. Saya percaya saudara adalah orang-orang pilihan yang Tuhan telah tentukan untuk menikmati hadiratnya malam hari ini, amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita bawa yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu yang telah membawa kami ke tempat ini, Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengalirkan kuasa-Mu, Engkau mengalirkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang datang mencari wajah-Mu Tuhan, beroleh kekuatan, beroleh damai sejahtera, boleh penghiburan Tuhan malam hari ini. Dan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu lah yang kami muliakan di tempat ini. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, sungguh berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Engkau Tuhan sungguh indah. Mari bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Yesus, bahkan seluruh pengabdian-Mu bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
bersama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Tidak ada yang dapat melebihi karya pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh kasih-Mu Yesus sungguh indah. Mari dengan sepenuh hati kita, jemaat Tuhan yang dikasihinya, katakan, kemana Tuhan? Kemanakah aku, Yesus Tuhan? Kami tak bisa jauh dari-Mu. Oh Yesus, dan Kau dekat. Itu tidak bisa membalas kesetiaan-Mu yang Kau berikan Tuhan. Sebab itu kami katakan hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Oh, Kau sungguh benar. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Tuhan terlalu besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentang, betapa mulia Kau Tuhan Yesus. Sungguh indah. Mari angkat hati kita bersama-sama, katakan sungguh besar. Pengorbananmu Tuhan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus Tuhan kami, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang hidupku. Haleluya, sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar
bagi yang merasakan kebaikannya, katakan sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami. Sungguh Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Yesus Tuhan, Kau jadikan kami berharga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita muliakan Dia. Mari angkat hatimu, naikkan pujian ini sebagai rasa hormat syukur kita. Katakan sungguh besar terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. Oh Yesus Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari saudara perdengarkan suaramu untuk memuliakan Tuhan. Angkat hatimu. Oh haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Yesus. Bagimu pujian kami. Mari kita angkat suara kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh bagimu pujian kami Tuhan. Untuk-Mu kami bernyanyi, untuk-Mu kami memuji. Hanya memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Oh ku angkat hatiku bagi-Mu, segenap jiwaku Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Oh hiralabaya shandaralabaralabaralabaya sharalab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 arlab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 orlabarlaborlabor. Haleluya. Mari jangan mau berhenti saudara. Mari terus sembah Tuhan. Oh diaralabaya shandaralab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 arlab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 arla
menebus. Kau Raja dimuliakan, Kau Raja diagungkan. Dengan nyanyian syukur kami, sebab Kau telah menebus hidup kami. Kau melepaskan kami dari kebinasaan. Haleluya, ini syukur kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan, saudara.
Biar penyembahan kita adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Oh ralabaya shanda kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Oh di hadirat-Mu kami angkat tangan, kami menyembah-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami bawa segenap jiwa kami, menikmati pelukan kasih-Mu, menikmati dekapan-Mu Bapa. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Saudara masing-masing dengan Tuhan. Ini waktu kita dengan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati ini, kasih-Mu Yesus Tuhanku. Sampai kini ku akui, oh ku kagum Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari gereja Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kau ku kagumi, oh kasih-Mu, kasih-Mu Yesus Tuhan. Sampai kini ku akui, mari sekali lagi katakan haleluya. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita ketemu lagi dalam ibadah doa malam online. Mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ini sangat berkuasa, firman-Mu ini hidup, dan firman-Mu ini sanggup menolong setiap kami.
Mari Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah pasti Tuhan akan hibur. Yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Yang hari ini semua masalahnya akan dijawab oleh firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini berkuasa sudah menolong kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, juga saudara-saudara yang ikut ibadah lewat online. Ya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau saudara belum subscribe aja di YouTube saudara, Betani Yestoya TV. Supaya saudara dan saya bisa mengikuti semua kegiatan dari gereja kita. Hal-hal yang rohani kita harus perhatikan. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa malam. Saya percaya doa kita sangat berkuasa. Kenapa? Karena Yesus yang menjawabnya. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup yang berfungsi. Ada banyak orang hidup tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Sangat disayangkan. Ada yang hebat berbicara, tapi prakteknya tidak hebat. Saya punya teman, dia kalau ketemu teman-teman selalu memberitahu, kita ini pria ya, kepala keluarga, harus hebat, harus mendidik istri anak kita, harus luar biasa. Waktu saya antar ke rumahnya, ternyata waktu ketemu istrinya dia takut. Istrinya bilang, kamu ya Pak, keluar malam terus. Ayo masuk. Langsung ya seperti orang takut. Saya gini, loh. Tadi waktu ketemu hebat sekali memberi nasihat ke orang-orang. Tapi di keluarga tidak berfungsi. Nah, hari ini kita harus berfungsi. Ya, mari kita baca dulu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya katanya Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya hari ini harus serupa dengan Kristus. Jadi mau tidak mau ya kita harus berfungsi. Sekarang saya tanya, coba di dalam tubuh kita, apa ada yang dianggap paling berfungsi dan paling tidak berfungsi? Semuanya berfungsi. Ya, ada yang bilang kelingking ini ya, yang kecil ini kayak apa ya? Dipasangi cincin ya tidak bisa apa ya? Tapi jangan keliru saudara. Ya, kalau hidung ini gatel, apalagi ada opilnya, masuk pakai jempol, gak muat ya pakai yang kecil. Ya, telinga juga berfungsi. Kuku, apa ya fungsinya? Kok keras? Nah, ini bisa nutupi ujung jari. Semuanya berfungsi. Nah, saudara-saudara, kita juga anak-anaknya Tuhan Yesus harus berfungsi. Jadi saya berharap hari ini kita semua menuju kepada kesempurnaan serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, tadi katanya firman Tuhan, ya, kita semua, saudara dan saya, sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi nantinya kita semua memainkan peran yang penting, berfungsi, termasuk nanti yang di dunia sekuler, di pekerjaan Tuhan juga. Nah, saudara-saudara, mari kita akan perhatikan firman Tuhan. Jadi semuanya akan dilengkapi oleh Yesus. Jadi jangan nanti bilang, saya tidak bisa loh Pak Sam. Saya kurang pinter. Saya tidak hebat. Tidak. Semuanya berfungsi. Coba mari kita lihat ya ini ya. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kalau kita mau berfungsi, jangan berpikir yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi. Saya kok tidak seperti dia ya. Dia dokter pinter ya.
Saya cuma dokter, katanya singkatan, Mbak Doke banter. Tidak. Saya tidak pernah lihat orang lain terus iri, enggak. Karena saya tahu fungsi saya. Ya, di masyarakat sekarang, sekuler. Ada banyak fungsi. Ada yang cuma warga negara biasa, ada jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi menteri, ada jadi dokter. Macam-macam. Ya, pemuka agama seperti saya. Nah, kalau sekarang saudara perhatikan, di keluarga, ada yang berfungsi lagi jadi orang tua. Ada yang jadi suami, istri. Ada yang jadi anak. Ya, ada yang jadi saudara kandung. Nah, saudara dan saya berfungsi di pelayanan juga. Ya, ada yang bisa jadi WL, singer. Saya tidak bisa jadi WL singer. Ada yang main musik. Saya tidak bisa. Tapi kalau semua alat musik pernah saya pegang. Tapi cuma dipegang ya. Saudara, tapi kalau khotbah mungkin biarpun sederhana, saya bisa. Nah, memang nanti kelihatan ada yang menonjol, ada yang tidak. Tidak masalah. Yang penting berfungsi semua. Jadi saudara hari ini harus bisa berfungsi. Nah, mari kita lihat sekarang. Saudara sudah mengerti bahwa setiap saudara dan saya harus berfungsi. Jadi jangan ada lagi yang berkata, saya percuma ya, tidak berguna hidup. Tidak. Semuanya berguna. Karena semua berfungsi. Ya, nanti orang tua berfungsi. Papa, bapak berfungsi. Mama, ibu berfungsi. Anak-anak berfungsi. Orang tua berfungsi. Ya, semua di pelayanan juga berfungsi. Jadi tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang menyombongkan diri. Karena semuanya berfungsi. Nah, sekarang saya tantang saudara. Sambil dengarkan firman ini, apa yang bisa saudara dan saya lakukan? Saya berfungsi sebagai apa? Mari kita baca ayat yang disukai jemaat ini ya. Ya, ayat terakhir ini ya. Ya, Roma 12 ayat yang keempat. Terus nanti lompat ayat 6 dan ayat yang ke-8. Katanya ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Mata, tangan, hidung beda semua. Terus katanya ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah lakukanlah dengan iman kita. Katanya, jikalau karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, mengajarlah. Jika karunia untuk menasihat, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, yang tulus. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, ya berbelas kasihan, ya menolong orang lain, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, sekarang saya tanya saudara, apa fungsi atau peran saudara? Jadi nanti hidup kita ini berfungsi atau berperan. Menjadi berkat untuk orang lain. Bisa menolong orang lain. Apa panggilan saudara sekarang? Fungsi saudara mimpin, ngajar, melayani, atau menasihati. Nah, di masa pandemi ini ya, banyak orang susah. Banyak saudara. Disinilah fungsi saudara sekarang. Peran saudara harus dilakukan. Begitu pandemi, gereja kita langsung mengadakan kegiatan diakonia. Ayo kita bantu semua jemaat. Luar biasa kita lakukan. Saya ngadakan live Instagram. Anak saya juga Yoel untuk anak-anak sekolah minggu Youth Suju. Ya, kemudian FA, Family Altar. Ayo buat Zoom. Kita bentuk Betani Yestoya TV. Betani Yestoya TV link. Tiap hari ada link yang dikirim. 20 detik penuh mujizat. Pesan sorgawi. Saya ngadakan pagi sampai malam. Live Instagram. Supaya apa? Di masa pandemi ini. Saya berfungsi. Menolong jemaat. Saya berfungsi. Jemaat imannya dikuatkan. Ayo. Karena nanti kalau lemah. Maka semuanya berakhir. Bisa terjadi kebangkrutan. Rumah tangga bisa ribut. Nah, di masa pandemi inilah. Gereja kami Betani Yestoya mengadakan banyak kegiatan. Ya, belum ada vaksin. Kami sudah buat vaksin. Maksudnya tidak seperti sekarang. Ya, kemudian bagi-bagi pakaian APD, masker. Kami bagikan ke ID, Ikatan Dokter Indonesia, rumah sakit. Kami dapat penghargaan. Kami berfungsi. Gereja berfungsi. Jemaat juga harus berfungsi. Nah ini, berapa hari yang lalu,
Saya bilang sama jemaat Live IG, ayo ada jemaat kita yang di Blitar, baik di kota maupun yang di desa Ngelekok. Kita kumpul dana, kita jadi berkat. Ya, hanya dalam hitungan 3 hari sudah terkumpul 38 juta. Tadi kami sudah transfer 19 juta untuk beli kambing, beli ayam, melihara koi. Terus ada 10 lagi orang yang buka, ya, itu kopi, warung kopi, ya, es campur, ya, dan lain-lain, juga bedah rumah, ya, tinggal lulur, kita bantu, kasur, puji Tuhan, ada yang sudah nyumbang, termasuk dipannya. Kita semua berfungsi. Gereja tidak bisa diam, pendeta tidak bisa diam, jemaat tidak bisa diam. Inilah saatnya di masa pandemi kita berfungsi sesuai dengan fungsinya, tapi jangan yang muluk-muluk. Jangan yang tinggi-tinggi, yang bisa aja kerjakan. Saudara bisa telepon temannya untuk doakan, telepon aja doakan. Saya juga di masa pandemi ini, siapa aja telepon, konseling, minta didoakan, saya pasti doakan. Kenapa? Itulah fungsi saya sebagai gembala. Saya harus membantu jemaat, menolong jemaat. Mari saudara hari ini, kita semua harus berfungsi. Ya, jadi saya tekankan, ayo hari ini, ya, kita berfungsi. Jangan pernah mengeluh, jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa tidak berfungsi, merasa tidak menonjol, tapi semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi nanti tidak boleh ngomong gini ya, aduh, aku lo susah, mau nolong apa sih? Terus orang tua ya, papa, saya sudah kerja capek-capek, saya minta dihormati. Sehingga ibu-ibu, saya lebih capek, kamu harus hormati saya. Sehingga anak-anak, saya butuh banyak kebutuhan. Ya, nah ini cuma minta terus, tidak berfungsi. Tapi sekarang mulailah berfungsi. Sering saya katakan, jangan bertanya kepada Tuhan atau gereja atau gembala, apa yang didapatkan dari Tuhan, dari gereja, dari gembala kalau saya melayani. Tapi berkatalah kepada Tuhan, kepada gereja, gembala, saudara, saat ini Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Fungsi saya apa? Itu baru hebat. Ayo hari ini, kedahsyatan kehebatan saudara, kerjakan. Ya, saya mungkin punya talenta tidak banyak. Saya mungkin hanya bisa berkhotbah, ya, memberikan konseling. Saya kerjakan fungsi ini. Saya tidak pernah muluk-muluk ya. Waduh, coba ya, kalau nanti saya khotbah di atas pesawat, khotbah di depan, ya, ratusan ribu orang. Waduh, ini kemuluan. Cukup, puji Tuhan. Saya pendeta desa, nanti kalau memang Tuhan bawa, ya naik terus, ngikutin aja. Pokoknya sekarang saya berfungsi, yang dipercayakan saya lakukan. Ya, puji Tuhan, saya dipercaya untuk melayani di Kota Malang. Kota yang kecil ukurannya ya. Ya, tapi menyenangkan. Gampang-gampang susah pekerjaan Tuhan di Malang. Puji Tuhan, kita sudah mulai membangun gedung gereja. Ya, Selasa kemarin kita sudah mulai dengan pondasi. Ya, jadi kita mulai. Ayo saudara, dukung, doakan. Saudara berfungsi. Ya, yang cuma bisa doakan, doakan. Saudara ada berkat, ayo kita belajar menabur. Saya juga sekeluarga belajar tiap minggu untuk menabur. Saya percaya fungsi ini, fungsi dikerjakan. Terus kalau sesama, ya, jemaah sesama anggota terus, ya, gereja kita terus saling berfungsi, maka kuatlah gereja kita. Kita punya namanya family altar, ada lagi kompak, komunitas sepakat, ya, 3-4 orang. Nah, 3-4 orang ini saling sharing, akhirnya mereka bersatu, kompak. Nah, karena berfungsi masing-masing, saling melengkapi, maka kuat kompak ini. Sama gereja kita, ya, yang satu ada di teknis, ya, ngerjakan administrasi, yang satu di penggembalaan, yang satu cari jiwa, menangkan jiwa, bersaksi, yang satu di tim PAW, semuanya kalau digabung jadi kekuatan yang besar. Saya percaya Betani Yestoya, baik yang di pusat di Malang maupun di cabang-cabang, hari ini saudara semua harus berfungsi. Sekali lagi berfungsi. Sudah, jangan mikir yang tinggi-tinggi. Yang ada pada kita kerjakan. Yang ada pada kita kerjakan. Bisa doa, doalah. Bisa saudara besuk, besuklah. Bisa saudara menasihati, nasihatilah. Selamat kita hari ini bisa berfungsi masing-masing. Ayo saudara, ya, saya pengen saudara hari ini banyaklah berdoa. Supaya Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa berfungsi. Ya,
Saya percaya pelayanan kita dahsyat. Nanti kita berkata diurapi oleh Tuhan. Memenangkan banyak jiwa. Dan Yesus yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini semua kami jemaat yang mendengarkan bisa berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami semuanya berfungsi. Kami melayani. Dan terjadilah mujizat itu. Yesus yang melakukan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Kami menginformasikan bahwa ibadah on-site dan live streaming kembali diadakan dalam 3 kali ibadah pada hari Sabtu dan Minggu 17 hingga 18 September 2021. Ibadah Raya 1 pada hari Sabtu jam 5:30 malam, Ibadah Raya 3 pada hari Minggu jam 9 pagi, dan Ibadah Raya 6 pada hari Minggu jam 5 sore. Bersama Jason Irwanto Chang, seorang pencipta dan penyanyi lagu rohani. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Protokol yang harus dipatuhi sesuai SOP peribadatan BMGK. Membawa sertifikat vaksin dan surat keterangan sudah vaksin. Himbauan untuk anak usia di bawah 15 tahun dan lansia di atas 60 tahun bisa mengikuti ibadah online. Jarak kursi minimal 1 meter. Cek suhu badan. Jemaat diharapkan mencuci tangan saat datang dan setelah selesai ibadah. Wastafel disediakan di pintu masuk mal. Setiap jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan jemaat yang kurang sehat dapat mengikuti ibadah online. Shalom adik-adik Betani Yestoya Kids Pusat Malang dan cabang yang berusia 0-10 tahun. Jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk mengikuti spesial Betani Yestoya Kids Live Zoom bersama Kayol Sianto. Setiap hari Senin hingga Jumat jam 8 hingga 9 malam full non-stop dengan ID meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Vivi di nomor berikut ini. Untuk teman-teman Super Junior Betani Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 11-14 tahun dapat mengikuti ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tirza di nomor berikut ini. Untuk sobat muda Youth Betani Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 15-25 tahun dapat mengikuti ibadah Yes on Site setiap hari Minggu jam 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah ini disertai dengan layanan live streaming di YouTube channel Betani Yestoya TV. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Yehuda di nomor berikut ini. Jangan lewatkan ibadah online spesial setiap hari Minggu dengan jadwal sebagai berikut. English Service ibadah berbahasa Inggris jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bahasa Madura ibadah berbahasa Madura jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan lansia ibadah untuk usia di atas 55 tahun jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat.
Semua tayangan ibadah online spesial dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Betani Yestoya TV dan saksikan setiap tayangan yang tersedia setiap harinya. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @betani_yestoya_malang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani yang saya kasihi, Betani Yestoya. Ini sudah selesai untuk pemanjangan paku bumi dan kita sudah menyeleksi kontraktor. Nanti tinggal hasilnya 25 September. Siapa pemenang tendernya kemudian akan langsung dibangun. Dukung dan doakan kami supaya gedung Gereja Betani Yestoya Malang cepat terbangun. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan